Halo teman-teman Game Love, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Novianta Kuswandi. Masih ingat di beberapa waktu yang lalu saya mendampingi teman-teman berdiskusi tentang Toyota Kata. Karena sebuah misi, sebuah strategi dari organisasi Anda yang ingin bertransformasi menjadi perusahaan yang tidak hanya sekedar sebagai developer game. Di waktu itu, kalau teman-teman ingat, kita telah berdiskusi tentang Toyota Kata secara in general. Kemudian secara spesifik, kita sudah berdiskusi tentang coaching kata. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya merefresh kembali, mengingatkan kembali teman-teman terhadap coaching kata. Apa yang ada dalam pikiran Anda jika Anda mendengar kata Toyota? Bisa jadi Anda langsung teringat dengan mobil, karena memang salah satu produk dari Toyota adalah mobil. Dan produk itu begitu dekat dengan keseharian kita. Pertanyaannya berikutnya adalah, kenapa kemudian banyak customer di Indonesia yang bahkan Indonesia kemudian dikenal sebagai Toyota Country? Kenapa si Toyota bisa memaintain produknya hingga bisa diterima ke customer? Dan itulah yang kemudian mendorong Max Rotter, seorang researcher, untuk meneliti apa saja yang dilakukan Toyota hingga bisa menghasilkan produk yang excellent dengan cost yang sederhana. Dari penelitian panjang yang dilakukan oleh Max Rotter, kemudian dia menemukan bahwasanya ternyata Toyota selalu mengimprove prosesnya dengan improvement di segala aspek. Dan itulah yang kemudian Max Rotter menyebut segala proses improvement tadi dengan Toyota Kata. Apa sebenarnya definisi dari kata dari buku Toyota Kata? Kata adalah sebuah bahasa Jepang di mana kata itu bermakna continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Tahap pertama disebut sebagai understanding the directions. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu grab the current conditions, atau memahami saat ini kondisinya seperti apa. Setelah kita paham, baru kemudian kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu establish the next target. Dan tahap terakhir adalah experience towards PDCA. Masing-masing tahap ini secara garis besar sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua, yaitu tahap perencanaan dan yang kedua adalah tahap eksekusi. Di tahap perencanaan kita punya 3 tahapan, yaitu understanding the directions, grasp the current conditions, dan establish the next target. Kemudian di tahap implementasi kita punya experience towards PDCA. Kemudian pertanyaan berikutnya, caranya gimana dong kita melakukan persiapan dan bagaimana kita melakukan implementasinya. Di tahap persiapan ini, di mana ada 3 tahap di situ, kita bisa lakukan dengan instruction ataupun dengan coaching. Dan pada tahap implementasi, yaitu experience towards PDCA, kita bisa ngelakuin dengan coaching. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan instruction dan kapan kita menggunakan coaching? Ingat, instruction artinya adalah sesuatu yang di-delivery atau didelegasikan dari atas ke bawah. Artinya, tidak ada celah untuk negosiasi subordinat terhadap instruction tersebut. Sedangkan coaching akan berbeda. Di sini ada fase atau celah untuk mengempower subordinat sehingga ide-idenya bukan saja berasal dari top down, tapi bisa juga berasal dari bottom up. Ada plus minusnya di sini. Plus minusnya, jika instructions atau instruksinya berasal dari top down, maka yang terjadi adalah mau tidak mau subordinat akan melakukan itu. Yang terjadi bisa jadi subordinat akan benar-benar melakukan itu, namun bisa jadi engagement tidak ada di sana. Hatinya subordinat tidak ada di situ, sehingga performance pun akan didapatkan, namun extra mile-nya bisa jadi nggak akan didapatkan oleh perusahaan. Sebaliknya, karena ada coaching di mana instruksi tidak hanya top down tapi juga bottom up, maka yang terjadi sinergi akan terjadi di situ. Sehingga yang terjadi extra mile dari proses understanding the directions atau goal yang ingin diharapkan oleh organisasi itu bisa dicapai lebih besar lagi. Kapan kita menggunakan instructions?
Instruction akan kita pakai seandainya subordinate kita, bawahan kita, punya keahliannya, punya kompetensinya, punya pengetahuannya, namun motivasi untuk menjalankan strategi perusahaan tersebut rendah. Sebaliknya, coaching akan dipakai saat subordinate kita punya motivasi yang besar atau drive yang besar untuk menjalankan strategi perusahaan tersebut. Dan kemudian subordinate kita atau bawahan kita juga punya keahlian, kompetensi terhadap apa yang akan dijalankan.